Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Hebat kelas 6? Berjumpa lagi bersama Bu Fani. Nah, kali ini kita akan membuat rangkaian seri berikut alat dan bahannya. Alat dan bahan yang pertama kita butuhkan yaitu adalah bohlam. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 bohlam ya, Ananda Ibu. Selanjutnya, kita akan membutuhkan fitting dudukan lampu. Karena bohlamnya 2, jadi fitting dudukan lampunya juga 2. Selanjutnya, kita membutuhkan batu baterai. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 batu baterai. Selanjutnya, kita membutuhkan stop kontak. Nah, pastikan stop kontak on dan off-nya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita membutuhkan kabel. Nah, di sini Ibu menggunakan kabel sepanjang 1 meter. Selanjutnya, kita juga membutuhkan cutter atau gunting untuk memotong alat dan bahan dalam membuat rangkaian seri. Selanjutnya, kita membutuhkan kardus. Nah, itu dia alat dan bahannya. Yuk, mari kita eksekusi. Oke Ananda Ibu, pertama kita akan memotong kardus bagian besarnya atau sesuai kebutuhan seperti ini. Nah, jadi kita akan membutuhkan bagian yang besar ini sebagai landasan. Bisa kita taruh, lalu selanjutnya kita akan memotong kulit kabel. Jadi yang dipotong bagian luarnya saja ya Ananda Ibu, sehingga tembaganya bisa disambung dengan komponen-komponen listriknya sehingga nanti akan menjadi satu rangkaian. Nah, cara memotongnya atau mengguntingnya itu harus pelan-pelan Ananda Ibu. Jadi yang dipotong kulitnya saja. Setelah itu kita tarik bagian yang terpotong tadi. Nah, sehingga tembaganya terlihat. Jika sudah, kita printir atau putar-putar. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam lubangan stop kontak seperti ini. Nah, jika sudah masuk stop kontak dan tembaga tadi, bisa kita putar kembali agar bersatu antara satu sama lainnya. Nah, diputar-putar. Nah, menjadi seperti ini. Oke, pastikan tembaganya itu saling kena satu sama lainnya. Jika sudah, kita akan mengambil kabel satu laginya lagi. Nah, untuk kita masukkan juga ke dalam stop kontak. Jadi kita potong atau gunting bagian kulit dari kabel tadi sehingga tembaganya juga bisa keluar seperti ini. Jangan lupa diputar-putar atau dipelintir terlebih dahulu untuk mempermudah Ananda Ibu memasukkan ke dalam stop kontak. Nah, kita masukkan ke dalam stop kontak, lalu kita putar kembali, kita pelintir kembali, pastikan agar tembaganya mengenai bagian besi dari si stop kontak tadi. Oke, kita putar-putar stop kontak dengan kabel atau bagian tembaga tadi. Nah, kalau bisa itu diputar sampai tembaganya tidak mempunyai ruang untuk bergerak bebas. Jadi memang menyatu dengan besi stop kontaknya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menidurkan bagian besi ini Ananda Ibu, karena kita menggunakan landasannya dari kardus bekas. Jadi agar datar, nah bagian besi ini kita tidurkan terlebih dahulu, bisa dengan bantuan gunting, sehingga nanti ketika kita taruh di kardus dia tidak mengganjal. Nah, seperti ini. Selanjutnya kabelnya akan kita beri solasi bening agar menempel. Oke, selanjutnya Ananda Ibu, kita akan masuk ke bagian fitting dudukan bohlam. Nah, jadi pada bagian ini setelah kita ukur atau perkirakan di mana bohlam ditaruh, kita bisa
potong atau gunting bagian kabelnya, lalu kita kuliti bagian kulit kabel tadi sehingga tembaganya keluar. Nah, jika sudah, kita masukkan ke bagian fitting si bohlam ini. Lalu sama seperti stop kontak tadi, kita putar-putar atau kita pelintir-pelintir sehingga tembaga dengan fitting dudukan bohlam itu menyatu agar aliran listriknya berjalan dengan baik. Oke, jika sudah, kita beri isolasi dan kita akan masuk ke bagian satu laginya. Kita kuliti kabelnya, kita masukkan, lalu kita pelintir-pelintir. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan beri isolasi agar menempel dengan baik. Solasinya akan kita taruh di bagian sisi kanan dan kiri si fitting tadi agar posisinya jadi pas begitu. Nah, kita masuk ke fitting yang kedua, kita gunting kabelnya, kita kuliti sama seperti tadi, lalu kita masukkan ke dalam fitting, lalu kita putar-putar dan pastikan tembaga menyatu dengan si fitting dudukan bohlam tadi. Nah, jika sudah selesai yang bagian sebelah kanan, maka kita akan kerjakan juga yang bagian sebelah kirinya. Nah, kabel selanjutnya kita potong bagian kulitnya, kita keluarkan kulit yang sudah terpotong tadi. Bagian tembaganya kita putar agar mudah memasukkan ke dalam fitting dudukan bohlam. Oke, jika sudah, kita akan menaruh bohlam pada fitting dudukan bohlam. Caranya dengan meletakkan lalu putar ke arah kanan sehingga bohlam tidak bisa lagi bergerak. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan merapihkan kabel untuk kita sambung ke arah bawah. Kita beri isolasi bening setiap bagian sudut-sudutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemasangan batu baterai. Nah, agar batu baterainya saling terhubung satu sama lainnya, bagian neutron dan proton si batu baterai, maka kita beri isolasi bening untuk menyatukannya ya Ananda Ibu. Nah, selanjutnya kita akan tempel si batu baterai tadi ke papan kardus kita agar nanti bisa kita satukan kabel dari bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya, kabel yang ada pada bagian sisi kanan bohlam itu kita kuliti untuk dikeluarkan tembaganya sama seperti tadi sehingga bisa menempel pada bagian neutron si batu baterai. Nah, untuk menyatukannya kita gunakan solasi bening dan pastikan posisi si tembaga mengenai batu baterai. Oke, Ananda Ibu, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama pada kabel sisi lainnya. Nah, kita pastikan bagian tembaga itu mengenai si batu baterai. Maka kita akan membutuhkan bantuan si isolasi untuk menyatukan antara tembaga dengan batu baterai. Oke, agar lebih maksimal lekat si batu baterai itu, kita beri lagi isolasi dengan sedikit tarikan agar saling tarik-menarik sehingga posisinya pas. Dan jika dirasa sudah oke semuanya, bisa kita uji coba ya. 1, 2, 3. Tadam! Nah, yeay, hidup ya Ananda Ibu. Oke, sekarang kita coba matikan lampunya. 1, 2, 3. Yeay, sukses ya pekerjaan kita. Oke, sekarang Ananda Ibu kita akan mengamati bagian batu baterainya, kabelnya itu
yang harus melekat dengan tembaga, jadi yang bagian sebelah sudut ujung. Gitu juga dengan yang sebelah kirinya. Nah, pastikan itu kena dengan bagian si batu baterai. Oke, Ananda Ibu, ini dia. Kita hidupin sekali lagi ya. Oke, alhamdulillah hidup. Nah, selanjutnya Ananda Ibu bisa menghias rangkaian seri ini sesuai dengan kreativitas Ananda Ibu, dan juga kita bisa membuat ciri-ciri rangkaian seri pada bagian sisi yang masih terlihat kosong dengan menggunakan kertas sticky notes atau kertas lainnya. Nah, sekarang giliran Ananda Ibu ya yang membuat rangkaian serinya. Semoga berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.